Ketika angka 20-an menghadang antara ambisi dan realita kode. Ketika memasuki kepala 2, terutama di usia pertengahan 25, ada sebuah crossroads besar yang kita hadapi. Ambisi bergejolak, antusiasme meluap, seolah semua proyek besar ingin kita tackle sekaligus. Sama seperti saat saya pertama kali belajar coding atau mendesain arsitektur sistem, rasanya semua mimpi-mimpi yang akan ku kejar itu begitu nyata dan bisa diwujudkan dalam semalam. Namun, realitanya tidak seindah sintaks yang rapi. Lika-liku perjalanan ini, terutama di dunia teknologi yang begitu dinamis, seringkali membuat kita terjebak sendirian. Anda tahu bagaimana rasanya ketika bug yang tidak terduga muncul di tengah deadline, atau ketika algoritma yang sudah kita susun rapi, ternyata tidak efisien. Itu adalah momen-momen di mana kita merasa seperti sendirian di tengah lautan kode yang tak berujung. Ketika angka 20-an menghadang, antara ambisi dan realita kode, ketika memasuki kepala 2, terutama di usia pertengahan 25, ada sebuah crossroads besar yang kita hadapi. Ambisi bergejolak, antusiasme meluap, seolah semua proyek besar ingin kita tackle sekaligus. Sama seperti saat saya pertama kali belajar coding atau mendesain arsitektur sistem, rasanya semua mimpi-mimpi yang akan ku kejar itu begitu nyata dan bisa diwujudkan dalam semalam. Namun, realitanya tidak seindah sintaks yang rapi. Lika-liku perjalanan ini, terutama di dunia teknologi yang begitu dinamis, seringkali membuat kita terjebak sendirian. Anda tahu bagaimana rasanya ketika bug yang tidak terduga muncul di tengah deadline, atau ketika algoritma yang sudah kita susun rapi, ternyata tidak efisien. Itu adalah momen-momen di mana kita merasa seperti sendirian di tengah lautan kode yang tak berujung. Ketika angka 20-an menghadang antara ambisi dan realita kode, ini adalah pembelajaran dari kebaikan dan kesalahan dibagi kehidupan. Dalam dunia programming, kita tahu bahwa tumbuh dari kebaikan itu berarti kita belajar dari best practices, dari mentor yang membimbing, dan dari komunitas open source yang berbagi ilmu. Tapi yang jauh lebih krusial adalah bangkit dari kesalahan. Setiap error yang kita temukan, setiap bug yang kita perbaiki, itu adalah pelajaran berharga yang menguatkan kita. Lirik berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira, itu menggambarkan ketakutan kita akan failure atau kegagalan dalam proyek hidup. Ketakutan bahwa output yang kita harapkan tidak sesuai dengan input yang sudah kita berikan. Di era AI generatif dan otomasi yang semakin masif, tekanan untuk terus berinovasi dan relevan itu jauh lebih besar. Kita takut jika skill set kita jadi obsolete atau kita kalah cepat dengan perubahan teknologi yang begitu eksponensial. Ketika angka 20-an menghadang antara ambisi dan realita kode, ini adalah nafas di tengah keterbatasan, optimalisasi diri di era digital. Aku tetap bernafas meski sering tercegat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Ini adalah core dari perjuangan kita. Tercegat karena tuntutan pekerjaan yang tak henti, deadline yang ketat, atau bahkan tekanan untuk terus belajar framework baru setiap beberapa bulan. Kita mungkin merasa tidak bebas karena sebagian besar waktu kita tersita di depan layar, mengejar update terbaru di komputasi awan atau cloud computing, keamanan cyber, atau analisis big data. Banyak mimpi yang terkubur mengorbankan waktu tidur. Ini bukan lagi metafora, tapi realita. Mengejar sertifikasi, belajar bahasa pemrograman baru seperti Rust atau Go yang sedang naik daun, atau berkontribusi pada proyek machine learning yang ambisius, semua itu butuh pengorbanan. Terkadang, kita bertanya-tanya, ku tak tahu apa lagi yang akan ku kejar. Ini adalah momen burnout yang seringkali dialami para profesional di bidang teknologi. Refleksi dan resiliensi di bagian hati dan jiwa. Bagian lirik, aku sudah dewasa, aku sudah kecewa, memang tak seindah yang kukira. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa. Memang tak sekuat yang kukira. Itu adalah validasi atas pengalaman pahit. Ini adalah pengakuan bahwa eksperimen kita mungkin tidak selalu berhasil, bahwa algoritma hidup kita kadang tidak menghasilkan output yang optimal. Tapi, ini juga adalah titik balik. Penting bagi masyarakat umum untuk memahami bahwa di balik inovasi dan kemajuan teknologi yang pesat, ada manusia-manusia di baliknya yang juga menghadapi tantangan, keraguan, dan ketakutan. Narasi ini urgen. Karena mengajak kita semua untuk berempati dan menyadari bahwa setiap perjalanan, termasuk perjalanan profesional di bidang teknologi, tidak selalu mulus. Lalu di akhir lirik, ada sebuah perubahan perspektif yang krusial. Engkau tetap bernafas meski sering tercegat. Engkau tetap bernafas dan langkahmu kan terasa bebas. Dan hatimu kan terasa bebas. Dan jiwamu kan terasa bebas. Ini adalah pesan optimasi diri, bahwa meskipun kita menghadapi keterbatasan, kita bisa mencari cara untuk mengelola resource diri, waktu, energi, mental, agar tetap produktif dan merasa fulfill.
future-proofing diri, adaptasi dan kebebasan sejati. Di dunia yang terus berubah dengan munculnya quantum computing dan Web3 yang menjanjikan revolusi internet, kemampuan untuk beradaptasi dan menemukan kebebasan dalam prosesnya menjadi sangat penting. Kebebasan bukan berarti lepas dari tanggung jawab, tapi kebebasan untuk memilih jalur, untuk belajar hal baru, dan untuk terus berinovasi tanpa terjebak dalam rasa takut atau penyesalan. Narasi ini harus dipahami masyarakat umum agar mereka tahu bahwa keberhasilan itu bukan hanya tentang pencapaian besar, tapi juga tentang bagaimana kita bertahan, belajar, dan tumbuh dari setiap kegagalan, dari setiap bak dalam perjalanan hidup. Ini adalah ajakan untuk tetap bernafas, untuk terus bergerak, dan pada akhirnya menemukan kebebasan sejati dalam setiap langkah dan setiap baris kode hidup yang kita tulis. Karena pada akhirnya, perjalanan ini adalah tentang terus belajar dan beradaptasi, bukan?